Assalamualaikum, Mbah. Waduh, nuju naon ya, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, masih dari Eko Pesantren 2. Sangat indah pada pagi hari ba'da subuh ini. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang bahaya lisan. Kemarin sudah kita bahas BMT tensofalas dan sekarang apa yang bahaya dari lisan ini? Namanya duzolqaqosi. Semua pakai judul. Du-nya adalah dusta. Jangan pernah berkata dusta. Karena setiap kali kita berdusta, maka kita akan terpenjara oleh dusta kita. Ingatlah hadis Rasulullah bahwa jujur membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada sorga. Orang yang tidak jujur, maka tidak akan bisa berbuat baik. Kalaupun berbuat baik, maka kebaikannya itu hanya untuk menutupi ketidakjujurannya. Tetapi kalau orang jujur, dia akan ringan. Semua yang dia lakukan, insya Allah jadi kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada sorga. Maka pastikanlah, kita menjadi seorang yang kalau bicara itu jujur. Bersih dari kebohongan, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, apa adanya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang jujur tidak akan terbebani hatinya. Orang yang jujur pikirannya akan produktif, terus berpikir maju. Dan hidupnya tidak akan terpenjara oleh ketakutan terbongkar ketidakjujurannya. Pastikan kita bicara jujur, walaupun pasti ada resikonya. 2. Zolim. Kita bahas surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek, mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan merendahkan perempuan yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Dan seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada 3 larangan di sana. 1, dilarang saling mengejek. Ya, karena kita tidak boleh mengolok-olok, mengejek orang lain, karena boleh jadi yang diejek lebih baik dari kita. Tidak boleh saling mencela. Kalau kita tidak sependapat, kita tidak perlu mencela. Dan juga jangan saling memanggil dengan gelaran buruk. Al-Hujurat ayat 12-nya, jangan berbicara karena berburuk sangka. Wala tajassasu, jangan suka mengorek-ngorek, mencari tahu aib dan kekurangan orang lain. Dan jangan pernah bergibah, yaitu mengatakan sesuatu tentang kekurangan seseorang yang kalau dia tahu akan sakit hati. Al-Hujurat ayat 11-12 silahkan diungkap. Itu larangan dalam bicara, itu zolim. Hukumnya juga haram. Duzolqaqosi, ka-nya kasar. Seperti yang kita ungkap, hindari perkataan kasar dalam bentuk apapun. Apakah kata-katanya yang kasar, atau nadanya yang kasar, atau sikap yang kasar. Kekasaran itu
tidak akan pernah mendekatkan kita dengan seseorang. Yakinilah. Karena sebaliknya, kelembutan hatilah yang akan mendatangkan keakraban. Hindari kata-kata kasar, sikap kasar yang datang dari hati yang kasar. Dujol kako, kotor. Kita tidak pernah nyaman dalam sesuatu yang kotor. Mulut kotor, tidak bagus. Pikiran kotor, juga jelek. Tubuh kotor, penuh penyakit. Allah menciptakan yang kotor-kotor itu tidak membawa kebaikan kecuali dekat dengan penyakit. Maka hindarilah gurauan kotor yang akan merendahkan martabat kita. Ucapan-ucapan kotor atau kata-kata kemarahan juga kotor. Nauzubillah. Semakin kotor, semakin nampak kerendahan dan kedangkalan diri kita. Dujol kako si sia-sia. Nah, sesudah kita menahan diri dari perkataan yang tidak manfaat, perkataan yang dosa, sekarang kita hindari juga perkataan sia-sia. Ingat pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim, kalau seseorang tidak disibukkan oleh kebaikan, maka dia akan disibukkan oleh kemaksiatan atau kesia-siaan. Maka pastikan kalau bicara itu, jangan sampai bicara yang sia-sia. Karena derajat keimanan seseorang, derajat keislaman seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau kita ingin lihat nih orang Islam ini berkualitas atau tidak, lihat dia banyakkah melakukan perkataan dan perbuatan sia-sia atau tidak. Makin berkualitas, maka setiap ucapannya, setiap perbuatannya selalu bermanfaat. Tidak ada kesia-siaan. Mudah-mudahan perkataan kita ini betul-betul menjadi amal soleh kita. Jadi bekal pulang kita dan penuh manfaat bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Terima kasih sahabatku sekalian. Memang mudah bicara, tetapi bicara yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat, itulah yang harus kita miliki. Semoga Allah memelihara lisan kita. Doalah yang banyak. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Ya Allah, lapangkan dadaku. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, dan hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan bisa dipahami. Selamat menjaga lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udara segar gratis karunia Allah. Suasana aman, nyaman karunia Allah. Orang banyak menderita bukan karena kurang karunia. Orang banyak menderita karena kurang bersyukur. Padahal kalau hidup ini selalu bersyukur, maka sekecil apapun karunia bisa dinikmati, dan yang belum ada akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.